Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Poddar, Podcast Darul Armina. Bersama aku Khadijah, hari ini akan menemani teman-teman semua untuk kembali mendengarkan cerita dari narasumber kita. Dan topik kita hari ini tentunya seru sekali dan dengan topik yang baru, dan topik kali ini masih sering dianggap tabu di masyarakat, yaitu tentang HIV/AIDS. Dan tentunya kalau belajar ini harus dari sumber yang tepat. Dan aku hari ini sudah dibersamai dengan ada Ezila. Halo Ezila. Halo teman-teman. Nah, Ezila ini adalah perwakilan dari Duta HIV/AIDS Provinsi Bengkulu. Iya, bener ya? Yep. Oke Ezila, sebelum kita ngobrol jauh hari ini, aku pengen teman-teman di rumah juga pasti pengen perkenalan dulu nih lebih dekat sama Ezila. Boleh juga dikasih tahu kesibukannya akhir-akhir ini ngapain aja? Oke Kak. First thing first, I will tell thank you for having me in here. Aduh, pakai bahasa Inggris. Oke, aku akan berusaha mengerti. Semuanya kenalin, aku Ezila Marcella, biasanya dipanggil Z. Aku merupakan mahasiswi aktif Poltekkes Kemenkes Bengkulu, jurusan kebidanan, dan alhamdulillah sekarang sudah semester 6. Dan aku merupakan Duta HIV/AIDS Provinsi Bengkulu tahun 2025. Oke, kesibukannya akhir-akhir ini ngapain aja Ezila? Selama menjadi duta? Mengedukasi orang, tentunya juga turun ke lapangan, dan juga sebagai mahasiswa ya Kak, selainnya mahasiswa. Kuliah juga ya. Di kampus juga ikut organisasi? Di kampus alhamdulillahnya pernah. Oke, pernah ya. Berarti sekarang concernnya di Duta HIV/AIDS ya. Oke, Duta HIV/AIDS Provinsi Bengkulu. Oke teman-teman, perkenalkan kembali ada Ezila, perwakilan dari Duta HIV/AIDS Provinsi Bengkulu. Oh iya, aku lihat di Instagram runner up ya. Oh iya, runner up 2. Runner up 2. Wah, keren banget. Runner up 2 ya, searching. Tahun 2025. Berarti tahun kemarin ya? Iya. Di bulan apa tuh diangkatnya? Di bulan Agustus. Oh, Agustus agak akhir ya. Iya. Oke. Kalau Duta HPS biasanya agak pertengahan. Oh, agak pertengahan. Oke, sip. Nah, aku pengen tanya nih. Setiap orang kan kalau memutuskan untuk memilih sesuatu, melakukan sesuatu, pasti ada alasannya gitu kan. Ada hal yang bikin dia kayak interest gitu, pengen pengen mendalami satu hal gitu. Jadi apa yang bikin Ezila tertarik buat join di Duta HIV/AIDS Provinsi Bengkulu? Oke. Tentunya kita ke makna organisasi dulu ya, karena organisasi itu pendapat saya penting sih Kak untuk mengembangkan diri. Kenapa saya bisa tertarik untuk join Duta HIV/AIDS? Sebenarnya totally aku nggak terlalu mengenal Duta HIV/AIDS dulu, tapi one night suatu malam mama aku pernah berkata, kakak nggak mau join Duta HIV/AIDS biar berdampak gitu bagi orang lain. Jadi gitu. Langsung diarahin ke Duta HIV/AIDS ya. Apa itu mah kata kan? Dia kayak mengedukasi tentang HIV. Terus aku kan kepikiran besoknya, jadi aku searching lah kan. Ternyata bahwasannya aku searching organisasi ini sangat bagus kan untuk anak muda. Makanya aku suka, karena kan seperti yang kita ketahui, Duta HIV/AIDS ini berperan sebagai edukator muda, baik pencegahan, promotif atau preventif, dan juga untuk mengurangi stigma yang ada atau diskriminasi yang ada terhadap ODA dan ODIP yang ada di Bengkulu. Terhadap ODA dan ODIP. ODA dan ODIP. Apa tuh Kak? Apa itu? Apa nanti aja? Oh, boleh juga nanti aja ya. Keep secret dulu. Iya, keep secret dulu. Oke. Tapi kan di masyarakat isu tentang HIV/AIDS, ngomongin HIV/AIDS itu kayak agak berat gitu kan, sensitif gitu kan ya. Kenapa sih topik ini tuh masih sering jarang ditemui di masyarakat gitu? Terus kalau masyarakat ngomongin ini tuh kayak nggak usah bahas itu deh gitu. Kenapa kira-kira tuh? Aku setuju dengan hal ini karena ada fakta lapangannya. Bahkan jujur aku sebelum Duta HIV/AIDS juga, karena terdapat stigma dari orang lain, jadi kita itu juga menganggap hal itu sama Kak, karena kita kan kurang adanya pengetahuan di sana kan. Iya, makanya ada Duta HIV/AIDS ini untuk mengedukasi sesama. Kenapa bisa masyarakat itu masih tabu untuk mengetahui tentang HIV/AIDS? Karena ya seperti yang kita ketahui bahwasannya masih banyak stigma yang ada. Orang masih berpikir kalau orang HIV itu pasti dia orang yang nggak baik, orang yang ya bisa terbilang melakukan hubungan yang kurang beresiko misalnya ya Kak. Jadi mengapa dianggap tabu? Karena orang masih concernnya hal yang negatif. Terus kurangnya ilmu pengetahuan yang ada di sana. Kayak berpelukan, berciuman, ataupun melakukan
bersalaman, Iya, sharing sentuhan toilet, aja gitu. iya. Mereka bakal mikir kayak bakal terkena nih HIV juga kalau misalnya berinteraksi langsung sama orang secara seperti itu. Padahal kan kenyataannya tidak. Boleh langsung bahas medianya nggak Boleh, nih Kak? boleh, Oke. boleh. Media penularan HIV itu ada 4. Yang pertama itu ada media darah, darah manusia, darah tuh darah Kak gitu kan. Dan yang kedua itu ada sperma laki-laki, ketiga sperma perempuan, dan yang terakhir itu air susu ibu. Kalau air liur itu ternyata tidak termasuk dari Yang menularkan media penularan. Kecuali air liur itu udah berember-ember, tapi nggak mungkin kan satu orang sehari itu mengeluarkan liur yang berember-ember sih Kak. Iya. Oke, berarti yang pertama dari darah, Iya. darah, sperma laki-laki, Iya. sperma perempuan, dan air susu ibu. Yap. Keempat hal ini yang bisa menyebabkan penularan Penularan. HIV AIDS. Oke, lanjut lagi. HIV AIDS. Aku sebenarnya juga bingung sih antara sebenarnya HIV AIDS itu tuh satu kesatuan. Kalau HIV AIDS atau HIV dan AIDS atau gimana tuh? Oke. Tolong jelasin. Oke, boleh kita jelasin ya teman-teman. Iya. Tentunya itu saling berkesinambungan Kak. HIV sendiri adalah singkat dari Human Immunodeficiency Virus, adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, terutama namanya tuh sistem atau sel CD4. Tempatnya di mana? Sel CD4 ini kalau kata orang Indonesia itu sel darah putih Kak. Tempatnya di mana? Di sumsum tulang, di darah, kayak dia tuh semacam sel T helper. Nah, apa itu AIDS? AIDS adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome, di mana ketika HIV ini tidak tertangani, maka lonjakan virus yang ada pada tubuh seseorang itu tentunya akan meningkat, Kak. Ketika meningkat kan akan ada infeksi oportunistik yang terciptakan di sana, maka bisa disebut AIDS atau stadium akhir daripada HIV, gitu. Kayak misalnya kalau kita kanker tuh udah stadium 4 gitu, dinamakan AIDS ini. Berarti kalau orang udah HIV udah stadium 4 katakan gitu ya istilahnya. Maaf kalau salah. Berarti dia udah Betul, AIDS Kak. gitu ya. Iya, dia udah AIDS. Kalau sel CD4-nya di bawah 200 sel per mikrometer kubik itu bisa terdeteksi bahwasannya orang tersebut infeksi AIDS itu, Kak. Oh gitu. Berarti ada yang bisa dibilang gini nggak sih, kalau HIV itu baru yang masih aman-aman, kalau udah AIDS itu udah parah gitu nggak ya? HIV sebenarnya bukan hal yang aman karena sampai sekarang belum ada obatnya sih, Kak. Jadi itu tuh baru permulaan. Iya, nah, iya betul. Ada fase-fasenya, Kak. Iya. Pertama fase asimptomatik. Itu tuh sekitar 2 sampai 7 minggu orang baru terkena HIV. Kalau ciri-cirinya mungkin orang-orang nggak bakal paham, nggak bakal ngerasa dirinya HIV karena ciri-cirinya itu menandakan kayak kita demam biasa gitu. Kayak kita batuk, kita demam, terus kita flu, sekitar rentang segitu. Namun Tapi jangka panjang itu demam batuk flu. enggak, itu cuman sementara, Kak. Dan masuk ke fase laten. Nah, fase laten ini nih kalau dalam bahasa Inggris itu apa ya? Kayak diam-diam mematikan gitu. Kayak silent killer gitu kan, kayak diam-diam mematikan. Dia kadang nggak ada ininya, Kak, nggak ada indikasinya. Jadi orang bingung kan dia HIV apa enggak. Nah, tapi tiba-tiba pas kisaran 10 tahun kemudian ternyata tidak diobati dengan antiretroviral, nanti akan aku bahas sih, Kak, atau obat ARV untuk menekan viral load itu, maka akan tercipta namanya AIDS atau fase akut. Fase akut ini dinamakan AIDS. Oke, aku paham sekarang. Jadi di awal itu HIV kayak 2 sampai 7 minggu itu masih permulaan, kemudian diawali dengan gejala demam batuk gitu-gitu. Seperti orang demam pada umumnya. Demam pada umumnya, kemudian pas 10 tahun ke depannya kalau tidak ditangani, nggak cek kemarin pas sakit, ternyata udah sampai AIDS gitu. Oke, paham. Serem juga ya. Sebenarnya sih, Kak, untuk mendeteksi kita HIV atau enggak, kita harus realize kalau misalnya kita melakukan hubungan beresiko atau misalnya kita terpapar dengan orang yang HIV, bukan berarti terpapar itu bersalaman tadi ya, Kak. Misalnya kita nggak sengaja nolongin orang tapi posisi kita luka terbuka. Misalnya aku nggak sengaja potong kuku nih, Kak. Ternyata kuku aku itu tuh terlalu kependekan. Jadi ada ruang terbuka di sana kan. Nggak sengaja aku nolongin orang kecelakaan tanpa alat bantuan. Kayak menggunakan handscoon atau sarung tangan kan misalnya. Kita nggak tahu kan orang itu ada penyakit apa, ada infeksi apa di tubuhnya. Maka dari itu apa ya, pengecekan HIV itu sangat concern di zaman sekarang, harus kita perhatikan. Oke, jadi jangan juga kayak ngerasa ya ampun aku barusan demam batuk, apa aku ini ya? Jangan juga, enggak juga ya, karena kita kan juga kita harus tahu ya sih, Kak. Harus tahu kita habis ngapain aja. Kalau nggak ada aktivitas yang gimana ya nggak apa. Tapi
baiknya juga berobat, tetap Ya, berobat. betul. Benar. Oke, dan satu lagi tadi, penularan itu bukan cuma dari sentuhan, pelukan atau gimana-gimana, tapi Iya. dari 4 hal tadi, dari darah, sperma laki-laki, sperma perempuan, dan air susu ibu. That's Selain right. dari 4 itu, enggak ya? Enggak. Tidak tertular. Ya, hanya ada 4 media. Hanya ada 4 media penularan. Next lagi, kita bahas ke anak muda. Kenapa generasi muda, khususnya mahasiswa ini perlu peduli banget soal HIV/AIDS? Oke. Oke. Seperti yang kita ketahui bahwasanya anak muda merupakan agent of change ataupun agen perubahan. Yep. Karena kita Gen Z itu harus haus akan ilmu pengetahuan. Ibaratnya tuh dari kuping ke kuping sih Kak. Kalau misalnya kita aware tentang HIV ini, maka kita mengetahui apa yang benar dan apa yang salah atau stigma yang ada. Maka kita bisa juga mengedukasi, tidak hanya duta HIV/AIDS yang bisa mengedukasi semua orang. Karena kami juga belajar sih Kak. Nanti orang lain kan juga bisa belajar. Nah, dari satu orang itu bisa menjadi puluhan orang. Kayak ketika kita mengedukasi satu orang, mungkin satu teman aku, tiba-tiba teman aku bicara lagi ke temannya. Jadi itu akan menjadi hal yang luas. Dan juga dengan adanya anak muda, aku percaya banget bahwasanya pengetahuan itu lebih bisa kita sebarluaskan sih Kak. Gitu sih. Oke, gitu ya. Makanya anak muda juga harus Of haus course. akan ilmu. Yep. Karena bukan cuma tugasnya Ezila sebagai duta untuk mengedukasi tentang HIV/AIDS, tapi juga kita sebagai masyarakat yang awam juga punya tanggung jawab untuk Iya. mengedukasi, saling mengedukasi Saling gitu ya, mengedukasi. saling berperan. Oke. Next lagi nih. Perilaku beresiko apa yang paling sering menyebabkan penularan HIV di kalangan remaja? Kalau tadi kan Zila udah bilang 4 itu. Tapi kalau lebih detailnya lagi, perilaku-perilakunya seperti apa tuh Zil? Oke, untuk perilaku sendiri seperti yang kita ketahui sekarang kan sudah bisa dibicarakan, bisa dikatakan ya lah ya Kak, itu dinormalisasikan. Kayak saya lihat juga penyebaran di Kota Bengkulu ini, LSL, lelaki seks lelaki itu sangat tinggi, merupakan media ataupun indikator penyebaran utama yang ada di Kota Bengkulu. Ini menjadi concern bagi kita. Kalau lelaki seks lelaki ataupun bahasanya tuh gay adalah hal yang tertinggi di Kota Bengkulu. Namun banyak juga sih Kak, ternyata banyak yang melakukan LSL itu kalau di Kota Bengkulu ini. Kalau dilihat dari data ada berapa persen? Up to 60% sih Kak. Hampir 60%, berarti Iya. berarti sudah lebih dari 50%. Iya, yang lainnya tuh kayak WPS, wanita pekerja seks, terus ada juga yang kayak narkoba jenis jarum suntik. Kan orang mungkin menggunakan narkoba secara bergantian gitu kan Kak. Dari yang satu lagi, penularannya dari iya dari jarum suntiknya itu. Karena kan darah tuh Kak, Iya. langsung ditusuk lagi gitu. Oke. Lanjut lagi LSL, kemudian WPS, wanita pekerja seks. itu juga banyak ya? Iya, Maksudnya tapi untuk anak muda mungkin tidak setinggi itu ya kalau untuk wanita. Tapi aku belum tahu terlalu jauh tentang fakta lapangan untuk anak muda, kalangan muda yang WPS sih Kak. iya, Cuman untuk LSL bisa dibilang sekarang sudah lumayan marak. hampir 60% Iya. ya. Itu tahun terakhir update tahun 2025. 2025, Yap. gimana 2026 ya? Yap. Ya Allah, serem banget. Ditambah lagi, ya maksudnya berarti karena LSL itu kan ini penyimpangan kan, berarti Yap. sudah banyak penyimpangan di Bengkulu Iya. gitu. Belum lagi HIV/AIDS-nya. Iya. Oke. Lanjut lagi. Oh iya, tadi kan Ezila sempat bilang di awal ada ODA dan ODIP. ODIP. Nah, apa itu? Itu panggilan untuk teman-teman ODA dan ODIP. ODA itu orang dengan HIV atau singkatannya lah ya Kak. ODA orang dengan HIV dan orang dengan HIV/AIDS, dan ODH itu orang dengan HIV. Kalau dia belum mencapai AIDS itu namanya ODH. Kalau dia sudah mencapai AIDS namanya ODHA. Ada ODH dan ODHA. Iya. Itu sapaan biar lebih singkatnya aja sih Kak. ODH dan ODHA. ODH. Itu. Karena berbicara tentang anak muda, kita geser ke anak sekolahan. Oke. Jadi menurut Ezila, seberapa penting edukasi kesehatan reproduksi sejak usia sekolah? Oke. Ini concernnya juga di bidang aku sih Kak. Di bidanan kan bagian kesehatan. Reproduksi itu ya. Iya. Karena aku percaya bahwasannya kesehatan reproduksi kan anak-anak ataupun anak perempuan, remaja perempuan itu kan calon ibu di masa depan. Iya. Maka kita tuh melakukan edukasi itu merupakan investasi terbaik jangka panjang sih Kak, untuk melakukan
edukasi terhadap remaja perempuan itu. Iya. Maka dari itu pendapat aku so important karena seperti kita ketahui bahwasanya anak muda itu dia masih bisa dibilang polos, masih bisa menerima apapun yang kita berikan, menunggu arahan. Namun arahan itu memang baik, tapi diiringi dengan parenting itu akan lebih baik. Iya, benar. Dan juga anak muda itu merupakan agent of change juga sih, walaupun misalnya dia tuh masih sekolahan. Kami juga melakukan penyuluhan sih Kak di beberapa sekolahan. Dan kami menemui bahwasanya mereka memang interest dengan kesehatan itu tadi. Oke, berarti Ezila sangat setuju ya bahwa terkait edukasi kesehatan reproduksi itu sangat penting diberikan sejak usia sekolah. Yep. Kalau kemarin Ezila itu ngedukasinya ke sekolah SMP atau dari SMA aja? SMA, SMK di Provinsi Bengkulu, ada juga di luar Bengkulu, alhamdulillah. Gitu, SMA ya, berarti menengah atas. Iya. Oke. Tapi biasanya kalau di dunia sekolah itu kita bahas tentang kesehatan reproduksi itu dari SMP atau SMA ya? Terbaiknya sih SMP sih Kak, karena kan SMP di situ udah mulai perkembangan reproduksinya udah mulai tuh. Oh iya, rata-rata udah balik gitu ya. Saya sangat berharap sih Kak punya kesempatan untuk edukasi anak SMP. Oh gitu. Iya. Tapi karena kendala waktu. Iya, kendala waktu dan banyak lagi kendala-kendala lainnya. Oke, paham. Tapi menjadi edukasi itu nggak hanya ketika kita punya proker, ketika kita punya adik. Misalnya ketika kita punya tetangga ataupun orang-orang surrounding di sekitar kita itu juga bisa kita edukasi. Oke, karena tugas kita tadi bukan cuman duta yang punya tugas untuk mengedukasi, tapi kalau kita tahu ilmunya, kita yang edukasi, bantu teman-teman untuk mengedukasi gitu. Next lagi. Selain soal medis nih, ada juga tentang isu sosial yang juga cukup berat nih. Jadi gimana stigma masyarakat di Bengkulu terhadap orang yang ODA tadi di Bengkulu khususnya saat ini? Kakak udah tahu nggak Red Cars Theory? Red Cars Theory? Iya. Apa itu? Belum. Red Cars Theory adalah teori mobil merah. Misalnya kakak ada pernah nggak melihat mobil merah setiap hari, kakak hitungin nggak? Enggak juga sih. Ya, tapi kalau aku challenge kakak untuk melihat satu mobil merah itu aku hadiahin 100.000, gimana? Oh, bakal aku cari tuh mobil. Berarti bakal dicari ya, bukan hanya dihitung. Begitu juga ketika hidup, ketika kita melihat suatu hal itu berdasarkan hal yang positif, maka otomatis otak kita itu akan berpikiran yang positif terus. Nah, begitu juga dengan kita alihkan ke stigma dan diskriminasi tadi. Ketika kita menggali suatu pengetahuan dengan baik dan benar, maka kita kan tahu kan yang baik dan benar itu seperti apa. Maka kita akan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bahwasannya ternyata berpelukan, berpegangan tangan, dan juga makan bersama, sharing toilet bersama itu tidak menjadi media penularan sih Kak. Dan juga kita tidak boleh menghakimi satu dengan orang lain, karena seperti yang kita ketahui bahwasanya ODA dan ODIP itu terkadang bukan kehendaknya untuk seperti itu sih Kak. Maka harus kita rangkul bersama-sama. Oke, gitu ya. Jadi stigma masyarakat di Bengkulu tentang HIV/AIDS itu ya memang masih negatif. Tapi kita juga harus menanamkan di dalam diri kita tadi Red Cars teori tadi gitu. Apa yang kita cari sehari-hari, apa yang kita konsumsi, rutinitas yang kita lakukan itu menentukan bagaimana cara kita memandang, bagaimana cara kita menjalani kehidupan ke depannya. So, banyak-banyak cari informasi yang positif biar kita juga memandang setiap perkara itu dengan kacamata yang positif. Dan supaya kita tidak menghakimi, kalau kata Ezila tadi, kalau ketemu dengan teman-teman yang ODA dan ODIP. Oke, siap. Nah, kalau tadi gimana kondisi stigma masyarakat di Bengkulu tentang ODA dan ODIP, sekarang gimana dampak stigma bagi orang yang hidup dengan HIV? Jadi gimana teman-teman dari stigma masyarakat yang masih negatif tadi, gimana dampaknya bagi teman-teman ODA dan ODIP? Kita analogikan lagi sih Kak. Misalnya kita dibully di sekolah, tentunya kita bakal sedih kan. Nah, gitu juga dengan ODA dan ODIP. Kalau kita mau realize atau gimana, kita posisikan diri kita sebagai orang yang ODA dan ODIP. Kalau saya ODA dan ODIP terus dijauhi orang lain, apakah saya akan sedih? Nah, itu jawabannya. Orang yang ODA dan ODIP, karena stigma masyarakat ini kan masih terbilang ada stigma negatif yang cukup concern kan di bagian ini. Maka orang yang ODIP itu sering merasa terkucilkan, merasa dirinya berbeda. Maka dari itu sebagai anak muda, khususnya teman-teman, tidak hanya anak muda saja ya, kita harus merangkul sesama sih. Kita
Kita harus merangkul sesama ya. Yap. Berarti ini mengarah ke bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang ODA dan ODIP tadi. Yap. Merangkul, kemudian apa ya, komunikasi seperti biasa gitu ya, tanpa perlu terlihat seperti ada sekat. Iya. Kan? Karena kalau kita dibilang takut tertular itu karena 4 hal yang tadi kan. Kalau selagi aktivitas yang kita lakukan tidak bersinggungan dengan 4 hal tadi, insya Allah aman gitu ya. Bahkan kalau misalnya mau menikah pun dengan orang yang ODA ODIP itu tidak masalah selama dia mengonsumsi ARV sih Kak. Gimana tuh? ARV itu obat antiretroviral. Oke. Memang HIV belum ada obatnya nih teman-teman. Iya. Cuman untuk menekan virus yang ada di tubuh seseorang itu ada obatnya, namanya antiretroviral. Kayak dikonsumsinya itu untuk orang yang ODIP terutama, mereka itu sekali 24 jam. Misalnya jam 7 malam besoknya harus dikonsumsi. Kalau minum secara rutin akan menekan viral load ataupun jumlah virus di dalam tubuh. Apabila tidak terdeteksi lagi itu virus, dia tidak akan menyebarkan sih Kak. Bahkan ibu hamil pun bisa menyusui anaknya. Apabila didausi dengan tenaga kesehatan ya. Iya. Dan itu setiap hari ya. Harus diminum obatnya. Setiap hari. Dan percaya mungkin ada ODA dan ODIP di sini yang nonton. Kalau kalian tetap bisa produktif, kalian tetap bisa sehat, jangan lupa konsumsi ARV-nya. Gitu. Berarti teman-teman yang ODA dan ODIP itu mengkonsumsi ARV tadi setiap hari, dan sebenarnya bisa menikah juga dan menyusui asalkan tadi diminum obatnya gitu. Diminum obatnya. Apakah obatnya cuma satu itu? Maksudnya untuk menekan yang penyebaran virus tadi kata Izzy? Iya, dinamakan antiretroviral. Cuman isinya tuh ada kayak lamivudin kayak gitu. Banyak ya. Ada 3 gitu jenisnya. Terus? Yap. Apa? Udah Kak. Oke. Lanjut. Aku pengen tahu sebenarnya ujung dari HIV/AIDS itu apa? Apakah menyebabkan? Untuk infeksinya? Iya. Ada seperti kanker Kak. Terus kandidiasis, iya. Kayak menyerang seluruh sistem kekebalan. Misalnya gini Kak, tubuh itu kayak benteng pertahanan tuh. Sel CD4 itu tuh kayak tentaranya. Kayak sel CD4 nih kayak tentara yang nembakin virusnya HIV. Kalau tentaranya dikit, otomatis virus itu akan tetap masuk kan, karena nggak ada yang jagain gitu. Nah gitu sih analoginya sih Kak. Oke. Jadi apa ya, dari HIV/AIDS bisa menyebar kemana-mana, menyebabkan penyakit, terutama infeksi menular seksual. Salah satunya kan ada HIV tuh tergabung di sana. Biasanya orang HIV bisa tuberkulosis, pneumonia kayak radang paru-paru gitu, kandidiasis kayak mulutnya ada kandidia atau jamurnya. Gitu. Herpes juga contohnya teman-teman. Oke, serem banget. Ternyata serem banget. Tapi penyakitnya yang serem, orangnya enggak. Oke. Jauhi virusnya, bukan orangnya ya. Iya, ingat, jauhi virusnya bukan orangnya. Kita lanjut lagi. Tadi kita udah ngobrol tentang HIV/AIDS, ODA dan ODIP, kemudian penularannya gimana. Terus ternyata orang dengan ODA dan ODIP tadi, orang yang terkena HIV/AIDS itu juga tetap bisa menikah, kemudian juga tetap bisa menyusui gitu, asalkan mengkonsumsi obat. Kayak sekarang kita bergeser ke peran Duta HIV/AIDS dulu. Oke. Jadi apa aja peran dan tanggung jawab Duta HIV/AIDS di Provinsi Bengkulu? Tentunya untuk perannya sendiri yaitu membantu capaian dunia. Ada target dari WHO dan UNAIDS. Untuk World Health Organization sendiri ada itu 330, zero new infection, tidak ada infeksi baru. Maksudnya itu di tahun 2030 itu tidak ada lagi orang yang tersebar baru HIV gitu Kak. Iya. Jadi nggak ada lagi orang yang penyebaran baru gitu. Terus zero AIDS related death, tidak ada lagi orang yang meninggal dikarenakan AIDS, dan zero discrimination, tidak ada lagi diskriminasi yang ada. Terus untuk target 2030 dari UNAIDS yang ada target namanya 19 95% orang mengetahui status HIV mereka, dan 95% orang yang mengetahui status HIV mereka itu mengonsumsi yang namanya obat ARV, dan 95% orang yang mengonsumsi obat antiretroviral ini mencapai supresi. Yang seperti aku katakan, kalau supresi itu tuh viralnya sangat rendah, bahkan tidak terdeteksi gitu sih Kak. Nah perannya tadi untuk membantu pemerintah juga sih di 2030 kan kami juga kerjasama dengan Dinas Kesehatan sih Kak. Sebagai edukator muda kepada masyarakat, baik promotif maupun preventif, dan juga untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi yang ada terhadap ODA dan ODIP yang ada di Provinsi Bengkulu utamanya. Oke, berat nih berarti tanggung jawabnya jadi duta nih. Oke. Aku pengen tahu nih, aku lupa lagi pertanyaannya tadi. Iya gini, ada nggak orang yang sembuh dari HIV/AIDS?
Sejauh ini belum sih Kak. Oh, belum. Iya. Mm-mm. Tapi kalau supresi itu sudah banyak. Supresi sudah Sebelumnya aku juga udah berbincang langsung dengan Dinas Kesehatan beberapa hari ini. Sebelum podcast ini tentunya biar apa ya yang aku sampaikan itu berdasarkan fakta gitu kan Iya, ya. benar. Bahwasanya di Bengkulu ini 2025 ini yang sudah dites HIV itu ada 49.632 orang. Ternyata yang kedeteksi HIV itu ada berkisar 240 orang. Oke. Sejauh ini. Dan ternyata yang paling tinggi itu 225 orang. Dan yang ternyata yang paling tinggi itu ada di Kota Bengkulu itu 140 orang. Wow. Selanjutnya ada di Rejang Lebong 27 orang, Bengkulu Utara itu 14 orang, selanjutnya itu di Kepahyang 7 orang, Bengkulu Selatan itu 7 orang, terus di Seluma alhamdulillah nggak ada. Bengkulu Tengah itu 2 dan Kaur 1. Jadi totalnya itu 225, Kak. 225 di tahun 2025. 5. Kalau di tahun 2023 kemarin kalau nggak salah berkisar 213 orang. Berarti meningkat dong ya. Iya, lumayan meningkat. Dari 13 ke 25, 213. Dan di Duta HIV juga di dalam dunia HIV juga tuh ada namanya tuh teori gunung es, Kak. Ternyata seperti gunung es Kak yang hanya tampak di permukaan saja, ternyata di bawahnya bongkah aja. Iya, betul itu. Ternyata banyak di Kota Bengkulu nih. Iya. PR nih berarti buat orang-orang kota nih. PR nih. Ya, PR buat ngedukasi, PR juga Iya. buat bikin mereka mau untuk tes gitu ya. Iya. Untuk berani. Dan ini kalau kata Ezila tadi kayak fenomena gunung es yang atasnya oke kelihatan sedikit, tapi yang tidak terdeteksi itu juga lebih banyak. Banyak. Gitu. Tapi kalau ini balik lagi ke obrolan kita di awal yang hampir 60% di Bengkulu, itu juga data dari Dinkes. Oh, Dinkes Iya. juga. Oke. Per 2025. Ya. 2026 kan baru masuk nih. Iya. Kita tunggu aja ya. Oke. Semoga tidak ada kenaikan yang signifikan, bahkan kalau bisa menurun. Iya, kalau bisa menurut, kalau bisa nggak ada. Iya, kalau ya itu Kayaknya itu. Untuk sekarang kita doakan semoga menurun ya. Iya. Oke. Lanjut lagi untuk untuk programnya apa saja yang saat ini sedang dilakukan atau sudah dilakukan selama menjadi duta HIV/AIDS? Untuk sejauh ini program utama kami ada namanya Road to School. Jadi kami kayak datang ke sekolah gitu mengedukasi siswi dan siswa di SMA Provinsi Bengkulu, SMA SMK. Yang sudah kami lakukan edukasi itu sih Kak ada beberapa. Salah satunya ada banyak sih Kak. Contohnya kayak SMA negeri SMK negeri 1, MAN 1, MAN 2, SMA negeri 6. Kalau di luar provinsi Di luar kota. di luar kota, sorry. Di luar kota itu SMA negeri 12 Bengkulu Utara. Oke. Iya. Dan perjalanan aku ingat banget sih Kak. Iya, Boleh gimana sharing nih? dikit ya Boleh, teman-teman. boleh. Ini Gimana, harus aku banggakan gitu untuk teman-teman Duta HIPS. Aku mau kasih plus karena aku lihat aku nggak ikut sih Kak pas di SMA negeri 12 Bengkulu Utara. Iya. Itu cuacanya lagi hujan gitu kan. Jadi jalannya itu lumayan berlumpur. Jadi aku kayak melihat mereka melakukan perjalanan itu kayak Ya wah ampun, ternyata ini ya Duta HIPS. Aku kayak mau nangis gitu loh lihat perjuangan mereka. Oke. Mereka yang berangkat ya, mereka yang tugas, tapi Ezila di sini yang banjir. Iya. Terharu karena bangga sama perjuangan teman-temannya. Iya. Masya Allah keren banget Duta HIV. Thank you. Itu tahun kemarin akhir. Iya, sekitar bulan Oktober lah. Sekitar bulan Oktober setelah menjabat ya, Iya. tentunya. Oke. Proker pertama. Dan juga kami selanjutnya ada Hari AIDS Sedunia. Hari AIDS Iya, dunia. kami Itu tanggal berapa? Itu tanggal 1 Desember. Kami berkolaborasi langsung sama Bengkolmo sama Yayasan Akbar sih Kak. Iya. Jadi kami melakukan di BIM tanggal 1 itu kami melakukan edukasi dan juga melakukan VCT atau Voluntary Counseling and Testing tadi. Oh gitu, dan itu gratis ya? Gratis, Oh, free, siapa aja? dan bahkan dapat konsumsi juga. Iya. Oke, tanggal 1 Desember aku mau. Iya. Karena dapat konsumsi, Iya. bukan karena mau cek kesehatan. Jangan dong Kak. Jangan dong, niatnya aduh. Niatnya diperbaikin lagi Iya. deh. Oke, berarti setiap tanggal 1 ini agenda rutin. Bisa dibilang tiap tahun itu ada beberapa agenda sih Kak. Mungkin kalau di tahun 2017, 2018 sekitar gitu tuh ada kayak turun ke jalan gitu menyuarakan tentang HIV dan AIDS tadi. Dan masih banyak lagi program-program. Itu tergantung angkatannya mau milih yang mana. Oh gitu, iya. Ya, yang paling dekat ini kami udah melakukan musyawarah besar kayak ganti kepengurusan juga. Stay tune untuk teman-teman karena kami akan buka pendaftaran ya. Di bulan apa tuh? Insya Allah di bulan April Oke. ataupun di antara April dan Mei.
Oke. Itu tadi ya program dan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan Ezila selama menjabat menjadi Duta HIV/AIDS Provinsi Bengkulu di tahun 2025. Banyak banget ternyata. Oke. Kalau kita bicara soal solusi, pasti pencegahan itu jadi kunci utamanya ya. Nah, jadi langkah pencegahan HIV apa yang paling sederhana yang bisa kita lakuin, tapi itu sering diabaikan? Apa aja? Ini sangat menarik ya Kak. Kalau dari HIV sendiri itu ada namanya itu konsep ABCDE. Konsep ABCDE. Ya, ABCDE kalau bahasa Indonesianya. Iya. Kalau A itu abstinence, tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Oke. Selanjutnya B, be faithful, setia pada satu pasangan. Kesini ya? Ya, harusnya kesana ya. Setia kepada satu pasangan. Oke. Ke C itu kondom, menggunakan alat kontrasepsi ketika melakukan hubungan seksual. Oke. Untuk yang sudah menikah dan ODA dan ODIP? Iya, tentunya orang beresiko tinggi haruslah ya Kak menggunakan alat kontrasepsi. Walaupun dia udah minum obat. Tapi kalau dia misalnya viral load-nya rendah atau tidak terdeteksi, sebenarnya masih aman-aman aja. Tapi harus konsultasi lagi kan ke tenaga kesehatan. Oke. Aku Lanjut. pikir cukup minum obat aja. Ya. Oke, ternyata harus dong, ada perlindungan ganda kan lebih bagus sih Kak. Oh iya, benar. Next D, don't use drug. Jangan menggunakan narkoba, terutama narkoba jenis jarum suntik. Seperti yang kita ketahui tadi kan Kak. Yeah. Kalau misalnya jarum suntik itu kan kita nggak tahu ya dari satu ke satu tadi apakah orang tersebut terinfeksi apa tidak. Dan yang terakhir dan yang paling penting untuk teman-teman semua yaitu education, yaitu melanggali informasi sebanyak-banyaknya, mengedukasi diri sendiri dan orang lain kalau bisa. Harus bisa sih. Ya, harus bisa. Oke. Wow. ABCDE. Yang pertama itu tadi adalah aku lupa. Artinya bukannya itu yang kedua ya? Tidak melakukan hubungan seksual sebelum. Oh iya. Setia pada satu pasangan, kemudian tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Kebalik. Sorry, ke switch. Tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah, setia pada satu pasangan, kemudian yang ketiga tidak menggunakan alat kontrasepsi. Menggunakan kondom kalau kata Ezila tadi. Terus yang keempat tidak mengkonsumsi narkoba, dan yang terakhir adalah education. Dan itu yang paling gampang untuk kita lakukan, mengedukasi, terutama edukasi diri sendiri dulu gitu. Baru kita bisa mengedukasi teman-teman yang lain. 5 hal itu yang bisa kita lakukan untuk membantu teman-teman di Duta HIV/AIDS untuk mencegah peningkatan jumlah angka tadi ya, ODA dan ODIP tadi. Oke. Next lagi, kita masuk ke bagian penutup nih. Sebagai penutup pembahasan utama kita hari ini, apa pesan penting Ezila buat anak muda Bengkulu agar lebih peduli kesehatan diri? Pesan yang pertama tentunya aku tahu untuk kalian, karena kalian paling tahu kan kondisi diri kalian seperti apa. Yang paling mengerti diri kita itu adalah diri kita sendiri kan Kak. Jadi untuk teman-teman, ayo jaga kesehatannya, peduli. Kalau bisa juga kalau misalnya mikir kayak aku melakukan hubungan berisiko atau gimana, lakukan VCT teman-teman, karena seperti yang kita tahu prevention is better than cure, kayak mencegah lebih baik daripada mengobati. Bertanggung jawab atas diri sendiri dan tentunya menjadi generasi muda yang tidak menghakimi tapi saling menjaga. Keren banget pesannya. Oke, sip. Lanjut, kita tutup dengan harapan ke depan nih. Apa harapan Ezila untuk masa depan edukasi HIV/AIDS di Bengkulu? So, I hope akan banyak orang yang berkolaborasi dengan Duta HIV/AIDS tentunya, karena aku percaya kalau banyak perpanjangan tangan akan banyak juga akar-akar yang menyebar gitu ya Kak. Jadi aku berharap mungkin akan ada kerjasama seperti kepada komunitas atau influencer, dan juga bisa terjun ke lapangan langsung kepada ODA dan ODIP. Dan masih banyak lagi yang aku harapkan sih. Tapi aku percaya kalau misalnya makin banyak orang yang mengerti tentang HIV ini akan makin dinormalisasikan kan Kak, tentang HIV/AIDS ini. Apalagi sangkutannya ke stigma masyarakat. Sometimes it really breaks my heart. Keren nih bahasa Inggrisnya nih. Dikit. Nah, terakhir nih Zil, satu kalimat penutup dari Ezila buat generasi muda hari ini. Satu kalimat penutup. Oke, satu kalimat tapi dijelasin nggak apa-apa nih Kak? Boleh.
apapun bisa terjadi teman-teman, asal kamu nggak kehilangan diri kamu sendiri. Oke, jangan Kalau kehilangan kamu diri sendiri. kehilangan diri kamu sendiri, apapun bisa terjadi di dunia, asal kamu nggak kehilangan diri kamu sendiri. Just believe in yourself, fokus kepada diri sendiri, being confident of course, dan jadi generasi muda yang baik dan berdampak seperti kata ibu saya. Jangan lupa juga menyebarkan kebaikan, stay positif. Mungkin banyak ya, Iya. tapi banyak sekali yang ingin saya sampaikan. Oke, aduh, keren banget. Jadi generasi muda yang positif dan berdampak, tidak hanya untuk diri kita sendiri tapi untuk masyarakat. Yep. Keren banget. Oke, terima kasih banyak buat Ezila yang udah datang hari Thank you ini. for having me, Kak. Seneng banget ya main ke sini. Aduh, kita juga seneng loh Ezila Iya. datang ke sini ngeluangin waktunya, terus bagi ilmunya ke kita, sharing-sharing. Terima kasih banyak. Kemudian juga dari obrolan hari ini kita belajar ya bahwa HIV/AIDS ini bukan cuma soal kesehatan tapi juga tentang sosial. Yep. Kemudian juga apa ya, kalau dilihat dari sisi kemanusiaannya tuh kita bisa untuk memperlakukan sesama manusia itu dengan baik gitu. Kemudian juga semoga dari episode kali ini kita bisa menjadi manusia yang lebih sadar, lebih peduli gitu ya, dan lebih wise. Betul. Iya. Dan kalau kata Ezila tadi, lebih bijak, tidak menghakimi, Iya. no judging. Oke. That's correct. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton podcast Podar hari ini, yang menyimak sampai akhir. Pasti ini full insight banget. Yeah. Banyak banget insight bagus dari Ezila, Duta HIV/AIDS Provinsi Bengkulu. Sekali lagi terima kasih banyak Ezila. Terima kasih juga Kakak. Iya. Seneng banget. Iya, semoga nanti bisa main-main ke sini lagi ya. Very grateful. Iya, semoga kita ada juga bisa berkolaborasi ke depannya. untuk Amin, bermanfaat. amin, amin. Amin, semoga I obrolan hope kita so. hari ini bermanfaat juga buat teman-teman di rumah. Iya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe buat konten-konten kita hari ini. Semoga kita bisa terus tetap memproduksi konten-konten yang bermanfaat dan menjangkau luas ke banyak orang. Terima kasih Ezila. Thank you juga. Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum. wabarakatuh.